Bagaimana sih menjaga kesehatan gigi dan mulut di kondisi COVID ataupun Corona? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Aris Haji Kurniawan. Baik, semoga sehat semua ya teman-teman, dan semoga keadaan pandemi Corona di Indonesia dan seluruh dunia ini semakin membaik. Amin. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke HP saya terkait dengan bagaimana sih menjaga kesehatan gigi dan mulut di kondisi COVID ataupun Corona saat ini. Yang pertama adalah apakah betul kegiatan di kedokteran gigi itu dibatasi untuk kasus-kasus emergensi saja? Ya, karena salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir penularan Corona, dan ini demi kebaikan pasien maupun kebaikan dari dokter itu sendiri. Karena kita ketahui di dunia kedokteran gigi kan tidak lepas dari yang namanya droplet, karena pengobatannya kan di rongga mulut. Jadi intinya kegiatan-kegiatan yang emergensi itu salah satu contohnya adalah kondisi yang memang kalau tidak segera ditangani itu bisa membahayakan. Sebagai contoh, adanya infeksi di sekitar rongga mulut ataupun wajah yang sampai menimbulkan bengkak baik di pipi, rongga mulut ataupun leher. Ataupun yang kedua, semisal ada yang kasusnya tidak bisa membuka ataupun menutup mulut. Di beberapa orang ada yang kadang kalau tertawa terlalu lebar ataupun berbicara yang terlalu lebar sehingga tidak bisa menutup mulut lagi atau terjadi dislokasi, itu juga sebaiknya ke dokter gigi nanti akan dibetulkan ya. Terus yang ketiga adalah kondisi mungkin ada perdarahan yang terus menerus keluar dari rongga mulut, nah itu juga harus segera di periksaan ke dokter gigi. Terus yang keempat, misal ada kejadian giginya patah, mungkin jatuh sehingga bisa terjadi perdarahan, nyeri, ya itu sebaiknya diperiksakan juga. Ataupun kondisi di mana nyeri yang sudah tidak bisa tertahankan lagi, bahkan mungkin dari teman-teman ada yang sudah minum obat penghilang rasa sakit yang mungkin punya ya untuk P3K di rumah, diminum tetap tidak ada perubahan sama sekali, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Sekarang banyak dokter-dokter yang membuka fasilitas untuk bisa berkomunikasi lewat media. Nah, sebaiknya gunakan itu. Jadi kalau memang ada keluhan, ya segera hubungi dokternya, pasti dokter akan memfasilitasi. Ini ada lagi, saya sudah sampai tahap perawatan saluran akar, sudah pengisian. Nah, itu gimana? Katanya tinggal penambalan saja. Nah, ini juga kalau semisal sudah tahap pengisian saluran akar, perawatan saluran akar sudah sampai tahap ke pengisian, artinya kan ada fase kontrol untuk selanjutnya nantinya dilakukan penambalan. Kalau memang sudah tidak ada keluhan dan tambalan sementaranya itu masih berada di tempat, artinya belum lepas, ya saya rasa tidak masalah. Jadi nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter yang merawat kapan untuk bisa kembali ataupun kontrol ke dokter tersebut. Tapi saya rasa itu bukan kasus emergensi. Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara menjaga kesehatan rongga mulut, tips and triknya itu seperti apa? Baik, sama seperti saat sebelum Corona dan saat ini terjadi Corona, pandemi Corona. Tapi ada yang beberapa yang memang harus ditekankan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa gosok gigi itu sehari itu 2 kali, ya, minimal wajib. Pagi setelah makan dan malam hari sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Supaya memastikan waktu kita tidur itu rongga mulut dalam keadaan bersih, tidak ada sisa makanan yang akhirnya bakteri bisa berkembang biak di situ sehingga menyebabkan rongga mulut kita kotor, nanti bisa infeksi dan rongga dan tenggorokan kita juga kotor. Jadi pas tidur kondisinya bersih. Boleh setelah melakukan gosok gigi kita bisa pemakaian obat kumur, tidak masalah. Nah, yang harus diperhatikan adalah sebelum kita menggosok gigi, pastikan kita cuci tangan dulu dengan sabun di air yang mengalir. Baru kita mulai megang alat untuk menggosok gigi, yaitu sikat gigi dan pasta gigi. Jangan langsung memegang pasta gigi dan sikat gigi sebelum cuci tangan. Dan pastikan bulu-bulu yang ada di sikat gigi itu masih normal, sudah tidak mekar, sehingga nanti malah justru dalam pemakaiannya bila sudah rusak sikat giginya akan melukai gusi kita. Nah, dengan kekuatan yang ringan tapi efektif dan efisien, seluruh gigi kena permukaannya secara perlahan,
itu lebih baik daripada dengan cara yang keras, itu malah nantinya akan melukai pipi bagian dalam ataupun gusi kita. Itu yang harus diperhatikan. Setelah menggosok gigi, kita harus kumur-kumur secara maksimal, boleh pakai obat kumur juga. Dan selanjutnya adalah sikat gigi dan pasta gigi dicuci sampai bersih. Letakkan dengan kepala di atas sehingga nanti akan kering. Setelah itu simpan di tempat yang aman, jangan sampai malah kena cipratan-cipratan air dan lain-lain. Biasanya seringkali ada yang menyimpan di kamar mandi tapi dengan posisi yang kurang tepat, sehingga waktu ada orang mandi malah nanti sikat gigi kita kena. Itu kurang baik dan kurang tepat. Letakkan di tempat yang paling aman dan kondisi bersih seperti itu. Dan setelah sikat gigi, cuci tangan lagi. Apalagi ini untuk ibu-ibu yang punya anak kecil yang biasa saat malam hari itu harus dengan sabar menggosok giginya putranya, anaknya. Pastikan juga sebelum gosok gigi, pastikan ibunya harus sudah cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan anaknya juga harus cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, sehingga waktu sikat gigi ataupun menyikat gigi anaknya kondisinya adalah bersih. Selanjutnya adalah terkait dengan makanan. Oke, makanan tentunya yang bergizi, minuman yang bergizi, dan konsumsi sayur dan buah sangat diperlukan supaya imunitas kita tetap stabil ya, sistem imunnya. Dan yang selanjutnya adalah kondisi gigi yang sedang kita sorot adalah tetap dalam keadaan sehat. Jadi jangan sampai makanan yang kita konsumsi justru akan menimbulkan efek yang kurang baik untuk kesehatan kita. Boleh minum juga multivitamin ya untuk menjaga imunitas kita sehingga kita akan terhindar dari penyakit. Selain itu juga yang paling penting adalah untuk menjaga kesehatan gigi juga. Ini istirahat yang cukup juga itu ada kaitannya, karena saat kita beristirahatnya kurang, terutama tidur, nanti sistem imun akan turun, juga kita akan gampang terkena penyakit. Itu salah satu yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan kesehatan gigi dan mulut di musim pandemi corona. Semoga dapat bermanfaat. Yang jelas jangan panik, tapi kita berusaha semaksimal sebisa kita untuk bisa meningkatkan sistem imun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan jawab melalui video berikutnya. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.